Selamat pagi, Shalom. Shalom. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Saya senang sekali pada pagi hari ini boleh melayani di tempat ini dan boleh menyapa saudara-saudara jemaat IKU 2. Bagi saudara yang mungkin baru pertama kali datang hari ini, saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah di tempat ini. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita menyembah dan memuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini datang daripada Tuhan, Allah yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan, kami datang hari ini dengan hati kami yang hancur. Kami datang Tuhan dengan keberadaan diri kami ya Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami. Kami bukan siapa-siapa. Kami mau meninggikan dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau akan melawat setiap kami Tuhan. Kalau hari ini kami datang dengan beban yang berat, kami mau tinggalkan semua itu ya Tuhan. Karena kami mau memuji Raja di atas segala Raja. Kami yakin dan percaya Engkau akan memenuhi ruangan ini dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Dan melawat setiap kami, memberikan sukacita kepada setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami mungkin yang sedang dalam perjalanan, mari Kau sampai ke tempat ini dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Juga kami berdoa buat setiap jemaat yang hari ini gak bisa hadir di tempat ini, yang mungkin beribadah lewat online via YouTube dimanapun mereka berada, apa yang sedang mereka kerjakan dimanapun saat ini mereka berada, mereka pun akan mendapatkan berkat yang sama dan hidup mereka pun diubahkan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini, kami mau bersuka cita di dalam nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang siap memuji, meninggikan nama Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini, amin. Yes. Mari jemaat Tuhan yang hidupnya sudah ditebus oleh darah Tuhan yang kudus. Mari kita mau naikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, amin. Come on.
Tuhan yang besar dan Tuhan yang hidup. Amin saudara. Mari kita mau berlari sampai tujuan. Say, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Mari katakan sekali lagi. Di situ pasti mujizat terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Haleluya. Saya percaya jemaat di tempat ini adalah jemaat yang menerima kuasanya Tuhan. Amin saudara. Amin. Saya percaya jemaat di tempat ini adalah jemaat yang menerima kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Amin saudara. Yes, amin. Mari. Hanya ada kuasa dalam namanya Tuhan. Amin saudara. Yes. Amin. Amin. Hey. Woo. Hanya nama Tuhan yang berkuasa. Dia adalah menara tempat perlindungan kita. Mohon katakan yang keras yuk. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Mari angkat tangan sama-sama yuk. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Yang keras yuk. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhan di atas segala nama, men. Hanya namanya yang berkuasa. Dia ada Tuhan segala Tuhan dan Raja segala Raja, amin. Mari kita mengatakan sama-sama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Mari katakan dengan iman. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala
boleh minta tampilkan kata-kata lagu terakhir untuk verse awalnya ya. Di sini dikatakan, kita udah pernah nyanyiin ini 2 minggu kemarin. Di sini dikatakan dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang. Bisa lanjut? Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Oke, kadang-kadang kalau dalam keadaan berlimpah, gampang ya ngomong, Tuhan kau mau mempesona aku lah. Makasih buat semuanya, luar biasa. Tapi waktu keadaan kurang, kadang yang pertama keluar dari hati kita itu rasanya, Tuhan kok kayak gini sih? Mengeluh ya. Tapi buat saya itu manusiawi. Karena kita takut, kita bingung. Dan setelah masalah kita lewat, kita baru bisa bilang, oh ya benar ya Tuhan. Engkau tuh mempesona aku. Karena waktu keadaan kurang, kau tetap setia sama aku. Betul ya saudara ya, seperti itu. Mari pagi hari ini, waktu keadaan kita lagi kurang, lagi lemah. Mari kita mau katakan dan kita percaya bahwa ketika kita punya Tuhan, kita punya harapan yang gak akan pernah hilang, amin saudara. Dan keadaan kita sampai saat ini, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mohon, mari kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Katakan sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya selalu ada.
Ku cinta Kau selamanya karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan, hanya karena kasih kemurahan-Mu Tuhan, hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Kami tahu waktu kami punya Engkau, kami punya harapan yang gak akan pernah hilang Bapa. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan pagi hari ini pujian penyembahan kami sungguh menyukakan Engkau. Karena hanya nama Tuhan yang dipermulakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Mari Allah mau mengajari kami untuk kami bisa memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik terlebih dahulu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara, selamat pagi. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama membaca sebuah ayat yang menjadi ayat Mas hari ini. Saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat ini, Matius 5 ayat 7. Sebelum kita bersatu di dalam doa, kita mau baca bersama-sama dengan suara yang keras. Oke, di depan ada. Saudara bisa baca Matius 5 ayat 7. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu membuka hati kami. Kami mempersiapkan diri kami ya Tuhan pada pagi hari ini untuk menerima benih firman. So kami buka hati kami jadi tanah yang baik. Supaya firman tersebut, benih tersebut bertumbuh dalam hidup kami, jadi rema, kami bisa aplikasikan dalam hidup kami, dan firman-Mu berbuah berkali-kali lipat. Buahnya dinikmati banyak orang ya Tuhan, dan semua orang memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan firman ini dengan baik, efektif ya Tuhan. Juga kepada setiap hati ya Bapa tempat ini ya Tuhan, supaya kami mempersiapkan menjadi hati yang baik, hati yang lembut, yang mau diajar oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara. Kita masih ada di dalam satu rangkaian khotbah saudara di ucapan bahagia selama bulan Februari sampai Maret minggu ketiga. Jadi masih ada 2 kali lagi, jadi saya ajak saudara semua jangan sampai melewatkannya, setiap minggu hadir, baik di KU1 maupun KU2 memiliki tema yang sama saudara. Dan hari ini, kita akan membahas Matius 5 ayat 7, yaitu berbahagialah orang yang berbelas kasihan. Karena mereka akan beroleh belas kasih. Kalau saudara mungkin buka di Alkitab saudara masing-masing, terus saudara, kok beda ya? Kok di Alkitab saya tulisannya berbahagialah orang yang murah hati. Maka mereka akan beroleh kemurahan. Ini adalah terjemahan yang kedua saudara, terjemahan baru yang kedua. Di mana terjemahannya lebih sesuai dengan bahasa aslinya, yaitu belas kasihan atau merciful. Inilah yang akan kita bahas hari ini tentang belas kasihan. Saya mau sama-sama kita kembali mengingat-ingat mungkin peristiwa dalam hidup kita. Salah satunya, saudara pernah nggak lagi makan di satu rumah makan? Saya ingat banget di Dago.
waktu saya makan zaman saya kuliah, itu di Jalan Gelap Nyawang itu banyak banget kafe. Dan satu menunya itu murah banget saudara, cuman 15.000 kita udah dapat nasi dan ayam geprek. Ayam gepreknya besar sekali, kayaknya ayamnya disuntiknya 2 kali, jadi gede banget. Ayamnya dan nasinya cuma 15.000 saudara, tapi hari itu uang yang keluar dari dompet saya ketika saya masih anak kuliah itu mencapai 20.000 lebih saudara. Kenapa? Karena makannya saya cuma satu menu, tapi pengamennya saudara, setiap satu suapan datang yang baru. Suap, permisi om, saya kasih, makasih om, pergi. Suapan yang kedua, datang lagi yang baru, begitu terus sampai ayam gepreknya habis. Saya baru tahu, pantas ayam gepreknya ayamnya gede, biar pengamennya banyak yang datang. Saudara pernah gak kita ngasih pengamen? Bukan karena dia nyanyinya bagus, tapi karena, udah deh, cepet pergi deh, gue mau makan. Saudara bayangin kan, kalau lagi makan ayam geprek itu kan paling enak itu pakai tangan, ya kan? Gak mungkin pakai sendok gitu kan, pakai garpu, pakai garpu, pakai pisau, makan ayam geprek, bangsawan ya. Pasti pakai tangan. Dalam kondisi tangan yang belepotan dengan minyak dan sambal pun kita pengen masukin tangan dan ngambil uang receh kita dan kasih sama pengamen. Supaya apa? Udah deh cepet pergi deh. Ya kan? Pasti pernah saudara mengalami hal itu. Atau saudara beberapa hari yang lalu kita ngalamin hujan deras. Ya, hujan deras macet di mana-mana. Saya di Kopo ya rumahnya. Di Kopo itu kita dari gereja saya sampai ke Kopo itu total 2 jam saudara. Bentar lagi sampai ke Garut saudara itu kalau misalnya saya keluar kota. Dan sepanjang macet tersebut, setiap di lampu merah saya pasti kena 2 atau 3 kali orang yang suka ngelapin kaca atau pakai sabun ya. Pasti kita pernah kan ya. Dari kejauhan dia udah datang kita udah nolak kan. Lalu akhirnya dia maksa tetap gitu kan. Tetap ke mobil kita dan akhirnya kita ngambil receh kita kasih lewat jendela mobil kita yang kita buka sedikit sekali, ya kan? Pasti cuma sedikit gitu kan, nggak mau nyentuh gitu kan. Pasti gitu. Kenapa? Karena kita pengen dia cepet-cepet pergi. Saudara, hal yang tadi saya kasih contoh itu bukan belas kasihan, ya. Itu bukan belas kasihan, jelas. Itu adalah sesuatu di mana kita pengen, udah deh cepet pergi deh. Jangan gangguin gua, jangan gangguin saya, cepet pergi, pengamen cepet pergi. Nah hari ini kita lagi bahas soal belas kasihan saudara. Apa sih belas kasihan? Belas kasihan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah rasa iba. Jadi harus timbul dulu rasa iba dalam hati kita. Baru itu terwujud dalam sebuah tindakan. Nah tindakannya tersebut belas kasihan. Jadi harus ada rasa iba yang timbul dalam hati yang rela untuk kita mengorbankan sesuatu yang berharga. Belas kasih yang timbul dari dalam hati, kenapa? Karena kita turut merasakan apa yang dia rasakan. Baru kita bertindak. Belas kasih itu adalah sesuatu yang kita lakukan, even kita sudah keluar banyak, kita tidak mengharapkan itu kembali kepada kita. Kasih yang tanpa pamrih, itulah belas kasihan. Kasih yang kita berikan tanpa kita mengharap kembali. Ketika saya cari kira-kira pengalaman apa ya yang saya paling relate dengan belas kasihan, saya jadi ingat masa-masa ketika saya kerja praktek zaman dulu. Saya kerja praktek sama teman saya berdua, kita naik motor bareng-bareng, dia rantau dari Manado, dia tinggal di Bandung, saya jemput ke kosannya baru kita ke tempat kerja praktek kita. Suatu saat uang saya tinggal 12.000 saudara, 12.000. Gak ada uang di rekening 0 dan saya cuma punya uang 12.000 cash. Ketika saya habis jemput dia, ban motor saya bocor dan saya harus tambal ban. Tambal ban waktu itu 6.000 rupiah. Saya tambal ban 6.000 rupiah, sisa uang 6.000 untuk makan siang. Singkat cerita makan siang, ternyata teman saya juga gak punya uang. Kita cuma punya 6.000, jadi saya waktu itu beli 2. Yang satu saya beli cakwe dan odading, 3.000. Cakwe yang asinnya, odading yang manisnya ya sebagai dessert ya. Cakwe itu saudara, cakwe itu tidak pernah sendiri, ya kan? Cakwe itu selalu berdua gitu nempel, bener gak? Bisa dibagi 2, betul. Karena saya hari itu iba sama teman saya, karena dia bilang ya udah saya nggak makan, saya mau puasa aja.
Saya bagi 2 odadingnya, saya bagi 2 cakwehnya. Dan kita makan bareng pada siang hari itu. Itulah bentuk belas kasihan saudara. Sampai hari ini dia masih ingat. Dia udah kerja, tentunya hari ini uangnya nggak nol lagi. Dan setiap pulang ke sini pasti kita makan bareng. Tapi satu belas kasihan itu selalu diingat sama dia. Oh ingat ya dulu ya kita uang cuma punya 6.000. Dan kita beli cakwe dan odading. Itulah namanya belas kasihan. Loh, kalau Alkitab hari ini mengajarkan tentang belas kasihan. Kayaknya mah semua orang, gak perlu orang Kristen juga bisa berbelas kasihan. Ya dong. Kalau kita lihat seseorang, atau misalnya orang bukan orang Kristen gitu, lihat satu scene yang sedih, mungkin dia bakal menolong orang tersebut. Atau kita lihat sebuah fenomena, kayak kemarin kan banyak yang buka donasi. Banyak orang yang menyumbang. Kenapa? Karena timbul belas kasihan. Ya kan? Di TV itu kan ada kan, waktu itu Agus ya kan, Agus yang matanya kena siram itu kan. Semua orang kan timbul belas kasihan dalam nyawa, kasihan banget ya donasi. Sampai terkumpul berapa itu? Miliaran rupiah, ratusan juta rupiah. Kenapa? Karena timbul belas kasihan. Apa yang membedakan belas kasihan orang-orang tadi, orang-orang yang tidak mengenal Kristus, dengan belas kasihan yang mau diajarkan hari ini. Yang diajarkan Yesus di bukit. Dalam satu khotbah ucapan bahagia, berbahagialah orang yang berbelas kasihan. Bedanya apa? Mari kita pelajari saudara hari ini. Maka dari itu saya kasih judul khotbah hari ini adalah True Mercy. Belas kasihan yang sejati. Belas kasihan yang sejati. Katakan kanan kirinya, belas kasihan yang sejati. Yes. Yuk kita belajar dari sebuah kisah. Mari kita buka sama-sama Lukas 10 ayat 30 sampai 37 saudara. Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Ini adalah sebuah kisah yang pasti kita semua sudah familiar. Tapi kita mau baca sama-sama dan kita mau review lagi yuk kisah ini. Salah satu kisah yang mempraktekkan belas kasihan saudara. Saya akan bacakan dari depan sini, saudara bisa lihat di screen. Atau saudara bisa lihat di Alkitab dan handphone masing-masing. Saya bacakan ya saudara ya. Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan, lalu datang seorang Samaria, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Satu kisah yang mungkin udah sering banget kita dengar, mungkin ada juga yang baru pertama kali dengar, it's okay. Tapi ini ada satu kisah yang mudah dicerna saudara ya. Jadi ada satu orang yang lagi berjalan dari Yerusalem ke Yeriko, bisa diasumsikan mungkin orang ini adalah orang sana, orang Yahudi. Ya dari Yerusalem dia mungkin habis beribadah mungkin atau melakukan something di kota, dia dari Yerusalem pergi ke Yeriko dan dalam perjalanannya dia dirampok saudara. Dia dibegal, ya dibegal. Jadi bukan cuma dirampok, dia diapain? Dipukulin. Dia dipukulin. Dia ditinggalkan setengah mati, artinya apa? Sekarat saudara. Orang Yahudi ini sekarat, Dan datanglah seorang imam. Seorang imam dan yang kedua seorang Lewi. Saudara mari sama-sama kita ketika membaca sebuah kisah,
Saya coba membayangkan seperti apa keadaannya di sana gitu ya. Saudara, saya juga mengajak saudara semua membayangkan hal ini ya. Jadi datang seorang imam, lalu ditulis di Alkitab itu apa? Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ya, ada seorang imam turun lewat jalan tersebut. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ini ketika saya pikir-pikir, ini scene-nya tuh seperti apa ya? Kalau saya kan suka mikirin gitu, scene filmnya tuh seperti apa gitu. Jadi mungkin imam tersebut udah lihat dari jauh. Oh itu ada orang tuh, di depan dia tuh. Ini ada orang nih, tergeletak, berdarah-darah, dirampok. Udah gak pakai pakaian, hartanya habis. Dia lihat, lalu karena dia tidak mau berurusan dengan orang tersebut, dia melewatinya dari seberang jalan. Jadi dia lihat, wah gak bener nih. Dia nyebrang, baru dia jalan. Dia lewatin orang tersebut. Hal yang sama terjadi sama orang Lewi. Dia udah lihat dari jauh orang tersebut, lalu karena dia gak mau berurusan, makanya dia seberang jalan, lalu dia lewatin. Dia gak mau ikut-ikutan. Dia gak mau suatu saat mungkin dipanggil polisi dan lain-lain. Kita mau coba sama-sama selami. Kira-kira apa yang ada di dalam pikiran imam dan Lewi ini, saudara. Imam adalah seseorang yang punya tugas saat itu. Dia adalah pejabat, saudara. Dia harusnya tahu tentang kasih, dia harusnya tahu tentang hukum Taurat, dia harusnya tahu tentang bagaimana memiliki pri kemanusiaan. Betul? Dia pasti lebih paham daripada orang biasa. Tapi imam tersebut melewatinya dari seberang jalan. Mungkin yang ada dalam pikirannya apa, saudara? Saya masih ada urusan. Kalau saya urusin dulu ini korban, saya harus buang-buang waktu di sini. Sedangkan mungkin banyak jemaat yang nungguin saya. Nanti siapa yang buka votum? Wah, nanti siapa di sini yang nyalamin jemaat? Ah, udah deh. Saya harus pimpin ibadah. Gimana kalau saya pimpin ibadah, baju saya kotor, banyak darahnya tuh. Enggak enak kan dilihat jemaat. Masa pengkhotbahnya compang-camping, berkotor-kotor. Atau mungkin dalam pikirannya, banyak orang yang lagi nungguin dia, banyak jemaat yang lagi nungguin dia. Kalau ibadahnya gak mulai-mulai, mereka bakal kebingungan nungguin saya. Atau si imam juga berpikir, saya gak punya uang banyak, saya cuma melayani, saya cuma hidup seada-adanya. Saya gak mungkin membantu orang tersebut. Ini mah dirampok abis-abisan, setengah mati lagi. Dilihat-lihat gak punya asuransi. Atau dia pikir, udahlah yang lewat jalan sini banyak. Mungkin orang yang berikutnya yang bakal nolong. Atau apa yang ada di dalam pikiran Lewi. Lewi ini punya satu tugas untuk mengatur keuangan, saudara. Ketika dia lihat korban, yang dia pikirin udah pasti uang. Wah, ini ada korban nih. Wah, ini butuh banyak nih. Kamar di Boromeus 1 juta semalam. Belum lagi obat-obatan. Banyak yang harus keluar. Jangan-jangan orang Lewi berpikir, jangan-jangan ini cuma tipuan. Ketika saya datang, pas ditolong, begal-begal yang lain datang. Saya dibegal. Mungkin ada pikiran seperti itu. Atau mungkin dia berpikir, jangan-jangan kalau saya nolongin malah saya yang dituduh. Malah saya nanti yang jadi tersangkanya. Ah udah leh, saya percaya banyak yang lewat sini dan akan ada yang nolongin. Dia lewat juga. Saudara, secara perikemanusiaan pun kedua orang ini bahkan tidak lulus, saudara. Secara perikemanusiaan. Dia tidak melihat seseorang ini sebagai manusia. Dan saya mau bilang, ini mulai relate, hati-hati saudara. Seberapa sering kita melihat hal-hal tersebut. Misalnya ada orang jatuh, ada orang lagi susah di jalan, dan kita lebih milih, saya gak mau ikut-ikutan deh, kalau gak saya jadi ribet. Secara perikemanusiaan pun kita udah mulai geser. Kita lebih gampang untuk ngangkat handphone kita, daripada kita nolongin orang tersebut. Viral, masuk TikTok, viral. Kita lebih gampang ngangkat handphone kita, untuk ngerekam sebuah kejadian, daripada kita nolong orang tersebut.
Secara prikemanusiaan, Imam dan Lewi ini pun tidak lulus, saudara. Mereka tidak memiliki prikemanusiaan. Nah, sungguh berbeda dengan seorang Samaria ini, saudara. Kita tahu backgroundnya bahwa orang Yahudi dan orang Samaria didn't get along. Jadi tidak bersama-sama, mereka menghindari. Mereka saling menghindari, kalau bisa jangan berhubungan deh. Orang Samaria itu orang yang kawinnya campur. Mereka itu tidak menuruti hukum Taurat, kata orang Yahudi gitu. Jadi mereka tidak mau bersama-sama dengan orang Samaria. Tapi apa yang terjadi ketika orang Samaria ini lewat dan lihat ada seseorang yang terluka, dia butuh pertolongan. Satu hal yang kita garis bawahi dikatakan di Alkitab di sini apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh mercy. Lalu apa yang dia lakukan? Dia balut luka-lukanya. Dia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Orang Samaria ini sedang di dalam perjalanan, saudara. Dia lagi traveling. Saya yakin semua yang dia bawa itu gunanya untuk mendukung perjalanannya dia. Dia nggak nyangka bakal ketemu orang ini. So ketika dia ketemu orang yang sedang kesusahan, dia mengeluarkan resource-nya dia. Perbannya, minyak dan anggurnya dia keluarkan. Mungkin ini minyak yang terbaik, anggur yang terbaik yang dia punya. Tapi dia keluarkan ini buat orang tersebut. Dia mau rugi buat orang yang enggak dia kenal. Lalu dia naikkan, dibilang di Alkitab apa? Lalu ia pergi kepadanya membalut luka-lukanya, ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Dia naikkan orangnya ke atas keledainya. Jadi saudara bisa bayangin, keledai yang dia pakai dinaikin sama orang yang tadi lagi setengah mati, sekarat, udah pasti dia tiduran. Dan dia harus nuntun keledainya jalan kaki. Korban yang kedua, dia harus korbanin tenaga, saudara. Kita nggak tahu dia udah jalan dari mana, berapa lama, secapek apa, tapi dia mau memberikan lebih buat orang tersebut. Kenapa? Karena belas kasih, saudara. Lalu dia membawanya kemana? Ke penginapan. Dia membawanya ke penginapan dan dia merawatnya. Lalu ditulis di Alkitab apa? Keesokan harinya. Saudara bisa bayangkan dia lagi sakit, lalu dia dirawat 1 malam. Saudara kalau habis, ada yang pernah dipukulin sampai setengah mati? Saya juga belum pernah. Tapi rasanya pasti kita nggak bisa ngelewatin malam dengan baik, bener gak sih? Kita lagi sakit aja misalnya sakit karena demam gitu kan, kita kan gak bisa melewati malam dengan baik. Orang ini yang udah dipukulin sampai setengah mati, pasti malamnya tuh entah dia demam lah, entah dia ngigo lah atau apalah, tapi yang pasti repot banget orang Samaria ini semalaman. Dia harus siapin air, dia harus siapin kompres, dia harus siapin Netflix buat nonton gitu misalnya. No, tapi nyiapin semua hal supaya apa? Supaya orang ini nyaman. Capek, dia keluar hal yang banyak banget buat orang ini. Dan besoknya saudara, yang lebih luar biasa, dia ngasih uang kepada pemilik penginapan. Nih, uang 2 dinar. Dia mau makan apa? Lu beliin. Mau beli bubur, nasi kuning, yamyen, silakan. Dan kalau dia mau beli lebih daripada ini, belanjain dulu, nanti saya ganti uangnya. Dalam tanda kutip, orang Samaria ini ngasih apa? Ngasih kredit card, saudara. Kasih kredit card, mau belanja apa dia silakan. Nanti saya ganti uangnya. Wow, orang Samaria ini menunjukkan belas kasihan. Kalau tadi kita mencoba menebak-nebak ketika orang Imam dan Lewi lewat situ yang ada di dalam pikirannya apa ya. Sekarang kita coba tebak apa yang ada di pikiran orang Samaria ketika dia lewat sana. Saudara bayangin gak sih? Orang Samaria tuh sebenarnya bisa berpikiran seperti ini. Ketika dia lewat situ, lalu ada korban di sana, dia pasti mikir, ini kan bukan wilayah saya. Ini kan bukan Samaria. Untuk apa saya susah-susah bantuin yang bukan orang Samaria? Betul gak? Saya kan lagi dalam perjalanan. Saya butuh semua resource saya butuh uang saya butuh keledai saya butuh perban, minyak dan anggur yang ada di dalam tas saya. Gak mungkin saya kasih sama orang tersebut. Atau mungkin dia berpikir,
Saya lagi ada di wilayah di mana saya tuh dibenci. Saya tuh dimusuhin, saya tuh dihindari. Ngapain saya bantuin dia, lalu udah dibantuin, taunya saya malah dituduh. Wah, kan cocok banget kan? Ada orang Samaria, ada orang Yahudi babak belur. Kamu tersangkanya, betul nggak? Itu kan sering kali kejadian kan? Bukan tersangkanya tapi dituduh. Karena ada apa? Ada di crime scene. Atau mungkin dia berpikir, saya orang Samaria, jelas orang yang dipukuli ini bukan orang Samaria. Orang ini, orang yang pernah dipukulin ini, mungkin pernah sekali dalam hidupnya membenci kaum saya. Mungkin orang ini pernah ngata-ngatain kaum saya. Mungkin orang ini pernah menghindari, mengolok-olok kaum saya. Ngapain saya bantuin? Semua pikiran-pikiran tadi itu mungkin aja ada di dalam pikiran si orang Samaria. Tapi dari satu pun pikiran tadi, satu hal yang kita tahu. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Karena orang Samaria ini memiliki belas kasih yang sejati. True mercy. So hari ini mungkin kita bertanya-tanya dalam pikiran kita. Terus gimana caranya memiliki belas kasih yang sejati? Caranya gimana kita memunculkan rasa belas kasih yang sejati? Saya mau bilang saudara, kita tidak akan bisa memiliki belas kasih yang sejati kalau kita belum bisa memiliki 4 karakter yang sudah kita omongin 4 minggu sebelumnya. Kita tidak bisa memunculkan belas kasih yang sejati, yang membedakan belas kasih kita daripada belas kasih orang-orang dunia. Kalau kita belum miskin di hadapan Allah, kalau kita belum memunculkan rasa duka cita atas dosa, kalau kita belum bisa memunculkan karakter lemah lembut, kalau kita belum punya keinginan dan kehausan, lapar dan haus akan kebenaran, kita tidak akan bisa memunculkan belas kasihan. Kenapa? Karena belas kasih ini adalah outcome dari keempat karakter yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kok bisa? Saudara, miskin di hadapan Allah, gak apa-apa tetap tampilkan, boleh di screen. Miskin di hadapan Allah, ini artinya tidak memiliki apa-apa di hadapan Tuhan. Kita tuh selalu membutuhkan Tuhan. Karakter ini menunjukkan seseorang yang datang sama Tuhan, gak bawa pencapaian, gak bawa jabatan, tidak membanggakan apapun, datang kepada Tuhan dalam keadaan hancur dan membutuhkan Tuhan. Orang yang miskin, saya gak punya apa-apa Tuhan. Ini adalah pengenalan diri kita, siapa kita. Kita tuh miskin di hadapan Tuhan. Proses yang pertama, kita harus punya karakter miskin di hadapan Tuhan. Dan karena kita punya karakter miskin di hadapan Tuhan, kita nggak punya apa-apa, kita lihat diri kita tuh sebenarnya punyanya apa. Yang tersisa dari diri kita yang tidak layak ini cuma dosa. Dan karena dosa, saya berduka cita akan hal itu. Karena dosa memisahkan saya dengan Tuhan. Udah mah saya miskin di hadapan Tuhan, ada dosa yang memisahkan saya dari Tuhan. Saya berduka cita akan dosa. Saya tahu Tuhan menyelamatkan saya, tapi kok saya dalam hidup saya seringkali jatuh lagi dalam dosa. Kehidupan yang berduka cita karena dosa adalah kehidupan yang penuh pertobatan, saudara. Kenapa? Karena kita berduka cita terus akan dosa. Tiap kita jatuh dalam dosa, kita balik lagi sama Tuhan. Tuhan, saya berdosa. Saya mau kembali lagi ke jalan-Mu, Tuhan. Karena kita merasa miskin di hadapan Tuhan dan kita memiliki duka cita karena dosa. Kita tuh lagi mengenal diri kita siapa. Kita adalah orang yang bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kita adalah makhluk yang berdosa. So apa yang bisa dibanggakan? Tidak ada, saudara. Tidak bisa bermegah. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Yang satu yang bisa kita lakukan, nurut sama Tuhan. Apa nurut sama Tuhan artinya? Memiliki kelemah lembutan. Dalam bahasa
Inggrisnya ditulis bukan lemah lembut tapi meek. Dalam bahasa aslinya diterjemahkan yaitu submissive atau penundukan diri. Karena kita kenal diri kita adalah diri yang bukan siapa-siapa, miskin di hadapan Tuhan. Saya berduka karena dosa yang terjadi dalam hidup saya. Dan yang saya lakukan terus, kedagingan saya jatuh dalam kedagingan terus. Saya bertobat terus. Saya butuh Tuhan untuk membimbing diri saya. Kita melembutkan diri kita, kita merendahkan diri kita. Kita turunkan ego kita supaya apa? Supaya Tuhan bentuk kita. Itulah karakter lemah lembut. Nah, karena kita punya karakter lemah lembut, saudara. Karena kita nurutin apa kata Tuhan, satu hal yang kita mau cuma satu. Lapar dan haus adalah bicara soal kebutuhan. Kita cuma tahu kebutuhan kita cuma satu, yaitu kebenaran. Kita cuma butuh Tuhan, kita cuma pingin Tuhan, kita cuma ingin Tuhan. Saya mau kebenaran Tuhan, saya mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Itulah lapar dan haus akan kebenaran. Dan outcome, hasil daripada pengenalan akan diri kita, kemiskinan kita di hadapan Tuhan, keberdosaan kita, kemauan kita untuk dibentuk, dan keinginan kita, kehausan kita akan kebenaran memunculkan satu karakter yang diperbaharui Tuhan, yaitu belas kasihan. Panjang saudara, seperti perkuliahan. Saya ketika nyiapin ini pun saya bilang, wah ini kayak kuliah nih. Panjang. Cuman kalau inilah yang harus disampaikan kepada setiap jemaat saudara. Kita nggak bisa nyampein ini, ya udah deh saya sampaikan hal dasar aja tentang belas kasihan. Nggak bisa saudara. Ini adalah sebuah urutan panjang. Kalau kita mau mengalami belas kasihan yang sejati terjadi dalam hidup kita, ini yang harus kita alami. Urutan ini yang harus kita alami saudara. Belas kasihan yang sejati itu menembus berbagai batasan. Kembali ke orang Samaria tadi saudara. Banyak hal dalam pikirannya yang bisa membuat kita pun merasa wajar aja kalau orang Samaria ngelewatin orang tersebut. Betul gak? Wajarlah kalau ceritanya dibalik. Ada satu orang dipukulin, lalu orang Samaria lewat dan dia melewatinya dari seberang jalan. Mungkin orang Yahudi saya tuh berpikir, ya wajar. Orang Samaria gak mungkin dia mau nolongin. Tetapi saya mau bilang, belas kasihan yang sejati menembus berbagai batasan. Gak peduli dia siapa, bukan bicara soal kemanusiaan doang. Tapi saya mau menurunkan ego saya mau bantu dia. Kenapa? Karena saya juga sudah merasakan belas kasihan. Belas kasih yang sejati menembus berbagai batasan. Belas kasih sejati ini muncul dalam dua wujud saudara. Muncul dalam dua wujud. Yang pertama adalah belas kasihan secara jasmani. Kita harus punya mata yang jeli. Kita harus punya mata dan hati yang jeli. Kita harus lihat orang-orang. Makanya saya ajak saudara untuk join Sharon. Kenapa? Kalau datang hari Minggu, saudara mungkin gak bisa lihat mukanya satu persatu. Tapi kalau datang ke Sharon, saudara bisa lihat. Minimal saudara bisa nanya, kok apa kabar kok? Gimana usaha teh? Bener gak? Kalau hari Minggu kita gak mungkin kan nanya semua orang yang ada di sini kan, gimana usahanya? Gak mungkin. Belas kasihan memunculkan mata dan hati yang jeli untuk melihat keadaan sekitar. Untuk melihat mana orang yang perlu bantuan kita, bantuan materi kah, bantuan moral kah, bantuan apapun dalam hidup yang bisa kita berikan. Kita menjadi aware akan banyaknya orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Itu yang pertama, bentuk belas kasihan itu bentuk secara jasmani. Yang kedua, belas kasihan juga berbentuk secara rohani atau spiritual. Kalau kita sudah mengalami Tuhan, kita sudah merasakan Tuhan, kita sudah tahu siapa kita, berdosanya kita, dan bagaimana kita ditolong oleh Tuhan, dan bagaimana kita membutuhkan Tuhan, kita akan punya mata yang berbelas kasihan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Duh, dia teh baik pisan, saya kenal banget, tapi belum kenal Yesus. Duh, keluarga saya tuh baik banget. Ingat saya terus. Si engkong teh baik pisan. Si om teh baik pisan. Tapi sayang si om belum kenal Yesus.
Orang yang punya belas kasihan pun akan terwujud secara rohani. Matanya akan melihat, memiliki rasa iba hatinya kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, resah. Saudara bisa bayangkan mungkin orang yang bersama-sama dengan kita, tapi di dunia ini tidak bisa bersama-sama nanti di kekekalan karena dia belum mengenal Yesus. Orang yang punya belas kasihan selalu punya keresahan itu. Dia ingin mengenalkan Yesus. Karena satu-satunya jalan juru selamat bagi umat manusia hanya Yesus Kristus. Tadi wujud belas kasihan ada dua saudara. Yang pertama secara jasmani dan secara rohani. Mari kita kembali ke ayat yang tadi Matius 5 ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, mari kita selesaikan. Waktu saya 3 menit lagi. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan karena mereka akan beroleh belas kasih. Ini sepertinya kalau kita baca kayak transaksional, betul? Kalau kita berbelas kasihan, maka kita dapat belas kasih. Seolah-olah kayak transaksional. Kalau Bapak Ibu belanja 50.000, dapat voucher 50.000. Nah contoh, itu namanya transaksional. Ini pun, kalimat ini pun ada sama juga tertulis di dalam doa Bapa kami. Dituliskan di sana, ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seolah-olah seperti transaksional. Kalau kita mengampuni, maka Bapa mengampuni kita. Tapi sebenarnya kedua kata ini adalah paradoksal, saudara. Paradoksal. Dalam urutan ucapan bahagia, jelas di awal kita tuh harus miskin di hadapan Allah, berduka, lemah lembut, haus dan lapar. Nah, keempat karakter ini menggambarkan kepribadian yang justru sudah disentuh oleh belas kasihan terlebih dahulu. Orang gak mungkin merasakan miskin di hadapan Allah kalau belum dia merasakan kasihnya Allah dulu. Egonya gak mungkin turun sampai hancur kalau dia belum disentuh oleh kasihnya Tuhan. So Tuhan menunjukkan terlebih dahulu kasihnya, belas kasihnya kepada kita, supaya kita bisa melakukan belas kasihan kepada orang. Sebagai bukti bahwa kita sudah memperoleh belas kasih. This is paradox. Jadi bukan dalam artian, oh kalau saya mau dikasihi Tuhan saya harus berbelas kasih. No, Tuhan dulu udah melakukan belas kasih kepada kita saudara. Sehingga kita mengeluarkan belas kasih kepada orang-orang. Jadi bisa dibilang seperti ini. Belas kasih yang kita lakukan, itu tuh bukan berasal dari diri kita sendiri. Jadi kita nggak bisa bermegah atas apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena belas kasih yang kita punya itu sudah dilakukan oleh Tuhan terlebih dahulu buat hidup kita. Wow. Semoga hari ini bisa jadi perenungan buat kita semua saudara. Mari kita sama-sama belajar, ini sangat bulan-bulan yang sangat penting saudara. Kita belajar ucapan bahagia. Inilah karakter-karakter prinsip-prinsip hidup Kristiani saudara. Mari belajar dari minggu pertama. Mungkin kalau saudara, saya kelewat minggu pertama ada di YouTube saudara. Saudara bisa lihat, saudara bisa sama-sama mendengarkan lagi firman Tuhan dan diberkati di sana. Belas kasih yang sejati muncul dari pengenalan diri dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Belas kasih yang sejati menembus berbagai batasan. Dan kita berbelas kasih karena kita sudah dikasihi terlebih dahulu. Mari kita tutup mata kita dan kita bersatu dalam doa. Bapa, hamba-Mu selesai berbicara di tempat ini, menyampaikan firman dan kebenaran-Mu ya Tuhan, pada setiap jemaat di tempat ini ya Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas Tuhan dalam menyampaikan hal ini, tapi Roh Kudus-Mu terus bekerja, supaya setiap jemaat yang sudah menerima firman mengerti, percaya, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kami belajar tentang belas kasihan. Belas kasihan yang tidak ada batasnya Tuhan. Yang menembus segala batas Tuhan. Dan kami melakukannya karena Engkau sudah melakukannya terlebih dahulu kepada setiap kami. Mari datang sama Tuhan. Kami gak layak Tuhan. Kami berdosa Tuhan.
Dan kerap kali kami jatuh berkali-kali Tuhan. Dan setiap kami bertobat kembali kepadamu, Engkau ada di sana Tuhan. Kau berbelas kasih kepada setiap kami Tuhan. Kami mau dibentuk oleh Engkau. Kami mau lapar dan haus akan kebenaran-Mu Tuhan. Dan pakai setiap kami ya Tuhan. Untuk menunjukkan belas kasihan yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah firman-Mu Tuhan yang sudah ditaburkan. Biar kiranya ini bertumbuh dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Setiap orang yang diberkati oleh firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Kita kembali lagi untuk bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Buat Anda yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat beribadah. Selama bulan Maret, kita masih akan memaknai ucapan bahagia yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Hadiri ibadah setiap minggunya untuk mendapatkan seri ini secara utuh. Mari bergabung dalam kelompok kecil Sharon, belajar lebih dalam dengan Biblical Night dan Pastor Karnar. Hadiri juga ibadah tengah minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, sebagai orang Kristen, kita diajarkan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Namun, kita mengetahui bahwa mengampuni bukanlah hal yang mudah. Lalu bagaimana kita melakukannya? Saudara, dalam pertemuan Pastor Corner bulan Maret, kita akan berdiskusi tentang pengalaman Pendeta Gunawan Wirianto tentang melepaskan pengampunan. Pertemuan akan diadakan pada Kamis 6 Maret 2025 melalui Zoom meeting pada pukul 7 malam. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Selama bulan Maret sampai Juni 2025, Biblical Night memiliki seri baru yang berjudul The Pursuit of Holiness. Seri ini akan membantu kita memahami makna kekudusan dan bagaimana menghidupinya dalam keseharian. Seri ini akan dibagi dalam 4 pertemuan. Seri pertama, Biblical Foundation of Holiness, 20 Maret 2025, yang akan memahami makna kehidupan yang kudus menurut Alkitab. Seri kedua, Purified by His Presence, 17 April 2025, yang akan membahas peran doa puasa sebagai sarana pengudusan. Seri 3, Sanctified Worship, 15 Mei 2025, yang akan menemukan bagaimana ibadah bukan hanya menjadi ritual, tapi juga merupakan sarana pengudusan. Seri keempat, Transformed by Truth, yang akan membahas bagaimana pertumbuhan rohani dan kekudusan bertumbuh melalui pembelajaran. Semua pertemuan ini diadakan pada Kamis ketiga pukul 7 malam melalui Zoom meeting Gereja Rehoboth. Mari jangan lewatkan setiap serinya. Baik, puji Tuhan, saudara, kita sudah hampir menyelesaikan kebaktian hari ini. Sebelum kita berdoa, ada sebuah kesaksian ya dari Ibu Gembala. Ya, waktu kami silakan. Shalom saudara, pada hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah menambahkan umur saya kemarin pada tanggal 1 Maret. Saya mengucap syukur karena Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, pertolongan, perlindungan
setiap hari di dalam hidup saya dan juga di hadapan melalui seluruh keluarga kami. Saya mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan Bapak Gembala sebagai suami dan mentor saya. Saya juga mengucap syukur untuk keluarga besar saya, anak, mantu, cucu, di mana mereka semua juga ikut melayani Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus karena kasih Tuhan sangat besar. Dan saya juga mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap ucapan selamat yang sudah saya terima, baik melalui WA, baik melalui telepon, dan juga tanda kasih yang sudah saudara berikan. Terima kasih dan biarlah kami semua, saudara, saya dan seluruh keluarga besar Rehoboth boleh maju bersama-sama menjadi keluarga yang dewasa di dalam Tuhan karena tugas kita belum selesai. Jadi selama kita semua masih dipercaya oleh Tuhan, berada di dalam dunia ini kita mempunyai tugas yang sama, yaitu melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua yang sudah saudara-saudara berikan, tanda kasih, ucapan selamat, terutama doa-doa yang disampaikan kepada Tuhan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Ya mari saudara kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita duduk bersama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami sudah menyelesaikan kebaktian pada hari ini dari awal yang selesai dan berkat Tuhan. Kami juga sudah mendengar kesaksian mana Tuhan sudah memberkati Bu Gembala 1 tahun lagi dalam kehidupannya. Kami tak berdoa supaya tahun-tahun depannya Tuhan pakai lebih hari lebih heran dengan urapan dari surga, dengan tubuh yang sehat, panjang, supaya melalui hidupnya dia boleh menyalurkan kasih Allah, melalui kesaksian hidup, melalui firman Tuhan disampaikan, melalui apapun yang lakukan, dimanapun dia berada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami semua, sehingga kami beroleh belas kasihan dari Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memberikan belas kasihan yang menutup semua hukuman atas kami karena belas kasihan yang Tuhan sudah berikan dan apa yang kami dapat ekspresikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat yang sudah memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Yaitu kehidupan yang kekal dan keselamatan dalam hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan masuk dalam minggu yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami disertai oleh pimpinan Tuhan, berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan melalui hidup kami semua, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa. Yang percaya Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami semua. Kami akan masuk Tuhan, kami akan pulang setelah ini, akan sampai ke rumah kami masing-masing, tolong dimanapun kami ada. Terima kasih Bapa, kami dapat berkumpul kembali di rumah Tuhan untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, Terima kasih Bapa, terima kasih
Saudara, selamat hari Minggu. Kita kembali lagi untuk bersekutu, memuji, dan menyembah Tuhan. Buat Anda yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat beribadah. Selama bulan Maret, kita masih akan memaknai ucapan bahagia yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Hadiri ibadah setiap minggunya untuk mendapatkan seri ini secara utuh. Mari bergabung dalam kelompok kecil Sharon, belajar lebih dalam dengan Biblical Night dan Pastor Corner. Hadiri juga ibadah tengah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, sebagai orang Kristen, kita diajarkan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Namun, kita mengetahui bahwa mengampuni bukanlah hal yang mudah. Lalu bagaimana kita melakukannya? Saudara, dalam pertemuan Pastor Corner bulan Maret, kita akan berdiskusi tentang pengalaman Pendeta Gunawan Wirianto tentang melepaskan pengampunan. Pertemuan akan diadakan pada Kamis 6 Maret 2025 melalui Zoom meeting pada pukul 7 malam. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Selama bulan Maret sampai Juni 2025, Biblical Night memiliki seri baru yang berjudul The Pursuit of Holiness. Seri ini akan membantu kita memahami makna kekudusan dan bagaimana menghidupinya dalam keseharian. Seri ini akan dibagi dalam 4 pertemuan. Seri pertama, Biblical Foundation of Holiness, 20 Maret 2025, yang akan memahami makna kehidupan yang kudus menurut Alkitab. Seri kedua, Purified by His Presence, 17 April 2025, yang akan membahas peran doa puasa sebagai sarana pengudusan. Seri 3, Sanctified Worship, 15 Mei 2025, yang akan menemukan bagaimana ibadah bukan hanya menjadi ritual, tapi juga merupakan sarana pengudusan. Seri keempat, Transformed by Truth, yang akan membahas bagaimana pertumbuhan rohani dan kekudusan bertumbuh melalui pembelajaran. Semua pertemuan ini diadakan pada Kamis ketiga pukul 7 malam melalui Zoom meeting Gereja Rehoboth. Mari jangan lewatkan setiap serinya.